students, good morning. Welcome back to Miss Vivi channel. How are you today? I hope you are in a good condition and don't forget to wash your hands, keep social distancing and wearing a mask. Okay, now before we start our lesson, please pray together before our own religion. Pray begin. Finish. Okay, now we are going to continue our lesson. In chapter 11, that is about comparative adjective. With them, the car is fast. Okay. Can you tell me about the pictures? What are they? Apa ya mereka tuh? Bisa nggak kasih tahu Miss Vivi itu gambar-gambar apa? Ya, betul, transportation. Ada apa? Kita udah pernah belajar ini di minggu sebelumnya. Ada airplane, bicycle, bus. Itu Transjakarta ya. Terus ada ship, car, and then train, and pedicab. Okay, now Miss Vivi will ask you, which one is faster? Airplane or car? Mana yang lebih cepat jalannya? Airplane or car? Which one is faster? Yes, airplane. Airplane is faster than car. Pesawat lebih cepat daripada mobil. Oke. Sekarang, which one is faster? Bicycle or train? Siapa di sini yang suka naik sepeda? Ya. Lebih cepat mana? Kamu naik sepeda atau naik kereta? Iya, kereta. Bagaimana sih cara mengucapkan kereta itu lebih cepat daripada sepeda dalam bahasa Inggrisnya? Train is faster than bicycle. Oke. Next. I have so many picture and can you compare this picture? Lanjut. Di situ ada elephant. Ya. Kita lihat elephant. Ada big sama bigger. Big itu besar. Bigger lebih besar. Terus ada lagi pensil. Ada yang panjang, ada yang lebih panjang lagi. Long and longer. And then tall and taller. Ada yang tinggi, tapi ada yang lebih tinggi lagi. Terus ada old, older. Tua dan lebih tua. Fast and faster tuh. Ada motorcycle sama car. Lebih cepat mana? Car is faster than motorcycle. And then young and younger. Nah, young muda, younger lebih muda. Jadi kira-kira kalian udah bisa tebak belum? Kita akan belajar kalimat seperti apa dalam bahasa Inggris? Ya, sekarang kita akan belajar tentang comparative adjective. What is comparative adjective? Comparative adjective are used to compare one noun to another noun. Jadi, comparative adjective itu digunakan untuk membandingkan suatu benda dengan benda lainnya. Oke, sekarang Miss Vivi kasih gambaran. When we talk about two things, ketika kita berbicara tentang dua hal atau dua benda, we can compare them. Kita dapat membandingkan mereka. We can see if they are the same or different. Kita bisa lihat mereka itu sama atau berbeda gitu. Nah, we can use comparative adjective to describe the differences. Kita bisa menggunakan comparative adjective untuk menjelaskan perbedaannya gitu. Nah, sekarang kita akan melihat pattern atau pola dari penggunaan comparative adjective. Comparative adjective. Ada patternnya itu ada pertama noun plus verb
plus comparative adjective, plus than, plus noun. Siapa tadi yang masih ingat contohnya? Tadi Miss Vivi kasih gambaran kan, mana yang lebih cepat antara airplane or car? Airplane, ya betul. Airplane is faster. Airplane sebagai subjek, airplane is faster than car. Nah, gitu. Tapi dibagi menjadi beberapa suku kata. Semisal, kalau adjektifnya, kata sifatnya memiliki one syllable adjective, satu suku kata, add er for the comparative. Jadi ditambahin er tuh comparative adjectivenya, ditambahin er. Contohnya, my classroom is cleaner than your classroom. My classroom-nya di situ sebagai subjek, is sebagai verb, and cleaner comparative adjective-nya. Dari kata apa? Clean. Clean itu one syllable, satu suku kata. Clean. Nah, itu one syllable. Jadi dia ditambahin er. Ditambahin er itu. Jadi cleaner. Terus untuk yang two syllable adjective. Nah, untuk yang dua suku kata, kata sifat yang memiliki dua suku kata itu misalnya seperti contohnya easy menjadi easier. Nah, for adjective ending in y, jadi untuk adjektif yang berakhiran huruf y, ubah y, change the y to an I. Jadi ubah huruf y menjadi i before adding the ending. Contohnya, English is easier than mathematics. English is easy. Dari kata easy menjadi easier kan, e-a-s-y diubah menjadi e-a-s-i-e-r, easier gitu. Ada lagi yang three or more syllable adjective, 3 atau lebih suku kata, ya, ditambahin more gitu. Untuk arti lebih dari 3 suku kata ini, 2 atau 3 suku kata ditambahkan more. Contohnya, Mumun is more beautiful than Zainab. Coba kita lihat. Beautiful, 3 syllables, 3 suku kata. Beautiful, 3 suku kata, berarti pakainya more untuk menunjukkan lebih cantik. More beautiful. Mumun is more beautiful than Zainab. Ingat-ingat lagi, one syllable ditambahinnya er. Untuk yang 2 suku kata biasanya dia y, terakhir diganti menjadi ier. Oke? Sekarang lanjut. Nah, remember, tolong dihafal, kita lihat tuh polanya. Tall menjadi taller, large menjadi larger, short menjadi shorter, happy menjadi happier, easy menjadi easier. Tall artinya apa? Ya, tinggi. Large, short, happy, easy. Large apa? Lebar, luas. Short, pendek. Happy, senang. Easy, mudah. Artinya ditambahin semua menjadi lebih larger, lebih luas. Shorter, lebih pendek. Happier, lebih bahagia. Easier, lebih mudah. Nah, ini ada yang 3 or more syllable adjective. Beautiful menjadi more beautiful. Expensive menjadi more expensive. Important menjadi more important. Nah, di sini ada yang namanya irregular adjective. Dia irregular itu yang tidak beraturan. Kalau yang tadi beraturan kan semisal tall menjadi taller, untuk menyatakan lebih itu kan, tall menjadi taller. Terus beautiful, lebih cantik, jadinya more beautiful. Ada yang irregular, yang tidak beraturan. Contohnya ada good. Good, baik. Better, lebih baik. Bukan gooder atau mood good, tapi better. Jadi lebih baik. Good menjadi better. Nah, ini harus dihafal.
Ada bad menjadi worse, buruk, lebih buruk. Lebih buruk apa bahasa Inggrisnya? Worse, bukan worser atau more worse. Bukan bad atau better, tapi worse, lebih buruk gitu. Ada little menjadi less, many, more, far, and farther gitu. Nah, selanjutnya Miss Vivi punya complete the sentences. Di situ ada grandfather, eyang, dan father, ayah. My grandfather is blah 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 than my father. Ayo. Pastinya kakek itu lebih apa? Tua. Ya, lebih tua bahasa Inggrisnya apa? Udah ada contohnya di slide sebelumnya. Kalau yang memperhatikan, silahkan langsung komen di bawah. My grandfather is blah 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 than my father. Selanjutnya. The coconut tree is blah 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 than the banana tree. The coconut tree, pohon kelapa, is blah 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 than the banana tree. Daripada pohon nanas. Apa tuh kira-kira isinya? Langsung komen di bawah, langsung komen di kolom komen. Okay, now Miss Vivi have a story about Transjakarta. Karena kita sebagai orang Jakarta, kita memiliki Transjakarta, bis yang ada di Jakarta. Kalau kita mau keliling Jakarta around the city, kita bisa menggunakan Transjakarta. Untuk kita mengenal lebih dekat tentang Transjakarta, Miss Vivi will read about story Transjakarta. In the past, people went everywhere by pedicab, horse, raft, and boat. Pada zaman dahulu, orang-orang pergi kemanapun dengan becak, kuda, merakit, dan boat, perahu. Nowadays, everything is modern. Sekarang ini, semuanya itu sudah modern. Everything is modern, including the transportation sector, termasuk sektor dari transportasi. There are many kinds of modern transportation. Ada banyak jenis dari transportasi modern, such as cars, bus, trains, and airplanes. Seperti mobil, bis, kereta, dan pesawat terbang. Modern transportation is more effective and more efficient. Transportasi modern lebih efektif dan lebih efisien. Transjakarta is one form of modern transportation in Jakarta. Transjakarta adalah salah satu transportasi modern di Jakarta. It is an integrated bus system. Ini adalah sistem bis yang terpadu, yang terbaik lah, integrated. It is faster than other vehicles because it has special bus lanes. Jadi, it's faster than other vehicles. Jadi, bis Transjakarta ini lebih cepat daripada kendaraan-kendaraan lainnya karena it has special bus lanes. Jadi, Transjakarta ini memiliki jalur bis tersendiri. Jadi, bisa lebih cepat jalannya gitu. Other vehicles cannot use the lane. Kendaraan-kendaraan lain tidak bisa menggunakan jalur Transjakarta. Many people in Jakarta choose Transjakarta to go anywhere in the city. Banyak orang di Jakarta memilih menggunakan Transjakarta untuk pergi mengelilingi kota, untuk pergi kemanapun di Jakarta. Before you take the bus, sebelum kamu menaiki bisnya, sebelum kamu menaiki Transjakarta, you must buy a ticket on Transjakarta's corridor. Kamu harus membeli tiket di
halte Transjakarta atau di koridor Transjakarta sebelum memasuki bis Transjakarta. The ticket is also cheaper than a taxi. Tiketnya juga lebih murah. Cheap, dari kata cheap, murah, cheaper, lebih murah daripada taksi. Transjakarta is better than other transportation in Jakarta if you want to go around the city and have a memorable experience. Transjakarta itu lebih baik daripada transportasi lainnya di Jakarta jika if you want to go around the city, jika kamu ingin pergi mengelilingi kota dan memiliki pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Jadi Transjakarta, siapa di sini yang sudah pernah naik Transjakarta? Komen juga di bawah. Nah, jadi itu semua adalah materi kita hari ini dan tugasnya adalah untuk mengecek understanding kalian. Silakan kerjakan tugasnya. Please answer the question in F section. Miss Vivi akan kasih di WhatsApp group. Tolong jawab question yang di bagian F dan please make 10 sentences using comparative adjective. Buat 10 kalimat menggunakan comparative adjective. Apapun yang ada di rumah silahkan dibandingkan. Semisal television is bigger than radio. Televisi lebih besar daripada radio gitu. Contohnya seperti itu. Dibuat 10 kalimat ya. Oke. I think it's enough for today. And that's all about the material today. Thank you for your attention. I hope it can be useful for us. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.